kami ada lanjut mau tanya tentang kedua itu setelah pakan itu biasanya kan kita untuk cegah ikan terkena penyakit atau untuk bantu ikan dia punya daya tahan tubuh itu kuat, itu kan bisa kita pakai imunostimulan Pak. Jadi ini untuk kakak punya budidaya selama ini untuk khusus ikan lele itu pernah atau tidak khusus imunostimulan? Pernah. Mereknya apa? Itu alami atau Dari toko. jadi mereknya bakteri. Iya, kalau saya salah Biotik. biotik. Oh itu berarti semacam probiotik ya? Iya, probiotik. Jadi imunostimulannya boosternya itu semacam probiotik. Jadi kalau metode imunostimulasi yang kita buat bagaimana? Itu direndam ikan di dalam menggunakan obat itu, direndam ikannya selama lebih berapa jam. Setelah itu diganti airnya dengan air bersih. Untuk perendamannya itu bahan imunostimulannya itu kita larutkan dengan air juga? Iya, larutkan dengan air. Terus kalau misalnya setelah pakai imunostimulan itu apakah efektif Kak? Kayak ada perubahan dari ikan dari yang sakit menjadi lebih baik, ada efektif dari itu imunostimulan? Kalau saya rasa ada efeknya sedikit, dari dia punya pergerakan ikannya sudah agak lebih baik, terus yang mati sudah agak lebih baik. Ya, jadi yang dilihat dari parameter keefektifannya itu dari pergerakan. Iya, dari pergerakan ikan. Kalau luka di tubuh ikan kayak ada yang kelihatan sembuh, misalnya kan kalau misalnya tubuhnya ada luka borok atau apa itu ada Kalau sembuh. sampai luka kayaknya belum, lebih ke daya tahan tubuh ikan. Kalau sampai ikan yang borok itu belum. Jadi hanya dilihat dari pergerakan ikan yang sudah lincah setelah diberi imunostimulan. Ya. Jadi kalau misalnya Kak, kami kan sudah dapat beberapa review dari jurnal kalau misalnya cara imunostimulan yang baik itu ada beberapa Kak. Itu untuk menjaga sistem kekebalan ikan lele itu yang pertama itu ada beta glukan itu senyawa kompleks dari jamur juga alga. Kalau misalnya dari imunostimulan jenis ini tuh biasanya kita pakai ekstrak dari jamur Saccharomyces cerevisiae, kemudian ekstrak dari alga coklat. Terus kalau yang kedua itu ada vitamin C. Biasanya kita beri untuk ikan membantu meningkatkan produksi antibodi, juga untuk kayak mengurangi dia punya stres Kak. Terus contohnya itu yang kita bisa pakai kalau misalnya dari bahan kimia itu ada ascorbic acid. Kalau misalnya secara alami itu kita bisa ekstrak dari jeruk. Kemudian untuk probiotik itu biasanya kan kita dalam probiotik ada bakteri atau mikroorganisme yang membantu kesehatan usus ikan lele. Beberapa contohnya ini kami dapat Kak, itu ada Lactobacillus sp, Bacillus sp, terus Enterococcus sp. Lalu yang terakhir itu Kak, kalau misalnya imunostimulan juga dari jurnal kami dapat ekstrak dari rumput laut. Itu beberapanya itu ada senyawa bioaktif yang bisa meningkatkan kekebalan lele. Terus senyawa-senyawanya itu seperti fucoidan dan alganat. Itu biasanya dari jenis rumput laut Sargassum sp dan rumput laut Gracilaria sp. Itu untuk menjaga kekebalan tubuh ikan kalau misalnya kita mau pakai dengan imunostimulan. Kak, terima kasih banyak untuk waktunya sudah bersedia di wawancara. Sekian dari saran-saran dari kami Kak.
Bapak mereka pernah memberikan imunostimulan kepada udang? Kayak ini kayak imunostimulan tuh kayak bahan-bahan untuk ini apa memperkuat atau ini apa kekebalan tubuh udang. Oh, tidak pernah pakai. Itu kecuali kalau seperti itu orang yang mengelolanya, dalam arti orang yang pelihara dari orang yang seperti kita beli bibitnya dari luar, orang yang ada kolam khusus untuk dia kembali. Nah, kalau untuk kita yang beli baru untuk tebar ke kolam besar itu tidak ada, langsung saja. Coba kita lihat di YouTube, setiap orang datang beli atau kita beli orang dari luar, baru kita ambil bibit udang langsung tebar. Tidak ada apa-apanya, kita langsung ini. Kecuali di tempat bibitannya mungkin seperti itu. Kalau untuk kita beli langsung dari tempatnya baru kita langsung tebar saja. Tidak ada taruh ini taruh seperti itu. Berarti selama proses budidaya ini tidak pernah dikasih imunostimulan. Jadi kita harus tahu air yang bagus, kalau tidak bagus nanti Kualitas air. kualitas. Kalau kualitas air tidak bagus, udangnya mati. Kisarannya ini begini Bapak, pemberian imunostimulan ke seperti pakai bahan seperti rumput laut begitu. Jadi ini apa namanya untuk pemberian imunostimulan pada udang tuh Bapak, mereka bisa pakai rumput laut yang jenis alga hijau tuh, Bapak. Itu dia punya ini apa? Kalau dalam proses pembuatannya itu Bapak pertama kita harus pemilihan rumput laut dulu. Ini pemilihan rumput laut nih Bapak, ini apa namanya? Sesuai dengan dia punya jenis digunakan sebagai imunostimulan Bapak. Itu contoh rumput laut yang digunakan dalam aquaculture budidaya udang nih Bapak, kayak alga hijau tadi Bapak. Terus untuk ya pemanenannya sudah diambil dari air laut Bapak ya. Harus itu selanjutnya itu pencucian Bapak. Setelah dipanen berarti rumput laut itu harus dicuci dulu Bapak untuk menghilangkan pasir, garam dan juga organisme yang lainnya tuh Bapak. Habis itu pengeringan Bapak. Setelah dicuci itu rumput laut, langkah selanjutnya itu rumput laut dikeringkan dengan cara tertentu. Proses pengeringan ini dapat dilakukan di bawah sinar matahari, jadi bisa langsung dijemur langsung di bawah sinar matahari Bapak. Terus yang berikutnya itu penggilingan Bapak. Rumput laut kering dapat digiling menjadi serbuk atau butiran kecil untuk memudahkan pemberian makan kepada udang. Terus untuk pengoperasian Bapak yang rumput laut yang tadi sudah digiling tadi Bapak menjadi serbuk tadi itu Bapak, untuk persiapan makannya tuh, kalau untuk persiapan makannya tuh imunostimulan yang berupa ini apa rumput laut yang tadi sudah digiling yang tadi sudah halus tuh Bapak, bisa langsung dicampur dengan pakan udang. Campuran rumput laut ini dapat disesuaikan dengan rekomendasi dan dosis yang tepat untuk spesies udang yang dibudidayakan. Terus yang kedua pemberian makanan. Pakan yang mengandung imunostimulan rumput laut diberikan secara teratur kepada udang sesuai dengan jadwal pemberian makanan biasa. Jadi kalau Bapak biasa kasih makan udang itu Bapak biasa kasih makan pagi, sore begitu Bapak, berarti dalam setiap pemberian ini pakan kepada udang Bapak bisa campurkan dengan imunostimulan yang dari rumput laut tadi Bapak. Terus yang berikutnya untuk pemantauan, Bapak juga bisa ini melakukan pemantauan rutin kondisi udang dan respon mereka terhadap pakan yang mengandung imunostimulan tersebut. Itu menjadi sangat penting Bapak. Mereka bisa perhatikan dia punya perubahan dalam pertumbuhan, dia punya kesehatan, daya tahan udang terhadap penyakit. Terus untuk penyesuaian dosisnya, jika diperlukan sesuaikan dosis pakan yang mengandung imunostimulan berdasarkan respon udang dan kondisi lingkungan. Kalau Bapak mereka ini kan, kalau Bapak mereka memberikan apa namanya pakan yang tadi sudah ada imunostimulan tuh Bapak, kalau respon imunostimulan dari rumput laut itu sendiri Bapak dia punya apa namanya
dia punya fungsinya itu untuk dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada udang dan membuatnya lebih tahan terhadap penyakit. Itu untuk saran untuk pemberian imunostimulan yang Dan contoh imunostimulan yang digunakan dalam budidaya cacing itu ada minyak ikan. Minyak ikan ini mengandung asam lemak yang dapat mendukung kesehatan dan dan juga ada ekstra bawang putih. Nah, bawang putih telah digunakan sebagai imunostimulan alami dalam budidaya hewan termasuk vitamin. Ini dapat diberikan dalam bentuk suplemen makanan. Oh, artinya bagaimana? Kita juga harus artinya bagaimana tadi kalau ini bisa apa lagi? Cara untuk memberikan hal ini, cara untuk kita kasih ke contoh. Oh Pak, ini kan dicampur semua proses. Oh Pak, ini kan ternyata sebenarnya dia secara ini terpisah aja kita bisa tahu. Oh Pak, ini kita hanya campur misalnya kita sama bawang putih sama vitamin ini kita campur habis kita hampur di air. Itu namanya memberikan cara yang untuk kita kalau kita kasih untuk artinya dia kekebalan tuh mereka penjualnya seperti itu bapak itu kalau kita tahu ini dia punya obat-obatnya ini misalnya kita memberikan kepada kepiting contoh ini harus betekor terus cara berikannya cara kerjanya gimana. Nah itu apa juga harus tahu karena begini kita memakai cara lain itu kita harus tahu ataupun cara untuk memberikan kepada kepiting yang kita punya. Contoh kakak bilang ini harus betekor nggak apa-apa campur di bapak ke dalam air. Nah itu kan salah toh. Makanya bukan memberikan itu dia harus pasti supaya bapak ini bisa meningkatkan kasih sayang seperti ini. Habis itu dia bapak nanti kalau bapak mau misalkan mau kasih minyak pengalaman yang kita kasih ke bapak habis bapak kasih hidung kepiting ini caranya seperti ini. Nah, itu karena artinya merubah cara lain dengan memelihara sekarang kan beda. Ini kakak dong punya pengalaman yang kakak berikan kepada bebek akan dites juga dalam hal ini satu pengalaman sudah kami untuk mencoba pekerjaan yang sementara bekerja. Nah, itu perlu karena apa? Selama ini bapak belum pernah kerja seperti itu. Kalau tiba-tiba kakak datang bawa suatu pengalaman ini, saya akan mau tes karena saya ingin mau tahu juga saya ingin berhasil. Ketika hal itu dipakai dan cara pemberian misalkan begitu harus berikan sekian karena biasanya begitu contoh sama ke sapi obat campuran ini tapi sebenarnya berapa jadi itu kan ini kan jadi sebentar kita tahu ini harus begini karena biasanya kelebihan dosis juga ini bisa berpengaruh jadi kita juga harus tahu itu karena mengerjakan sesuatu yang sebentar merubah yang selama ini kita tahu itu juga akan tes itu tesnya tes misalnya itu contoh kalau ketika berhasil seperti kata besar itu memang kita mau berhasil juga bagus saya juga dong belum tahu menjawab nanti apa yang
sapi yang di laut datang, junjungannya buang di dalam air. Jadi kita mau omong kasar, kalau kita mau makan, kalau sudah makan dibesar kita panen habis toh. Nah, itu namanya cara kita hanya pelihara saja. Kita jangan cari yang tak berkesan ini, ya tak berharap. Selamat siang Bapak, saya mahasiswa dari Universitas Udayana, Prodi Budaya Daerah. Nama saya Mardian Chandra Felix dengan NIM 22 Di sini saya bertanya tentang imunistimulasi pada kepiting. Nah, pertanyaan yang pertama, apa dasar kepiting yang diimunistimulasi dengan kepiting distimulasi dengan imunistimulasi? Imunistimulasi apa yang dipakai? Hanya kita pelihara biasa, apinya sama tidak bisa ya. Cara lain. Jadi kami sebagai bisa dapat dalam hal ini coba itu juga ini perkiraan Ya. karena selama ini kita hanya pilihan biasa toh, tidak pernah kita pakai bahan-bahan lain. Contoh sama kita kalau mau ngomong, oh ini harus suntik, ini harus kasih vitamin ini, itu belum ada. Makanya kalau tanya tentang hal seperti itu, Bapak belum coba. Jadi Bapak harus punya cara yang pasti kita orang yang pelihara kepiting itu bisa coba. Semua pekerjaan ini kita harus coba dulu, kemudian dia hasilnya bagaimana ya kita kan otomatis kita kerjaan itu belum pernah. Saat ini ada saran tentang imunistimulasi pada kepiting itu zat atau bahan untuk menggunakan atau meningkatkan sistem kekebalan tubuh ikan. Ini dapat membantu kepiting melawan infeksi dan penyakit. Nah, beberapa contoh imunistimulan yang digunakan dalam budidaya kepiting meliputi beta-glukan, probiotik, prebiotik, vitamin, mineral, dan ekstra tumbuhan tertentu. Jadi penggunaan imunistimulan ini dapat membantu memperkuat pertahanan alami kepiting dan meningkatkan kesehatan mereka dalam lingkungan budidaya. Halnya seperti apa Kak? Macam sama kita bertanya lagi bahan-bahan yang kita pakai untuk hal yang tadi katakan itu dia semacam Di sini bahan yang digunakan untuk merangsang atau meningkatkan respon sistem kekebalan tubuh. Ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan alami tubuh terhadap infeksi, penyakit atau patogen. Nah, imunstimulan ini dapat bekerja dengan berbagai cara, termasuk meningkatkan produksi sel-sel kekebalan, merangsang aktivitas sel-sel kekebalan, atau meningkatkan produksi molekul-molekul penting dalam sistem kekebalan. Nah, penggunaan imunstimulan dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk pengobatan medis, budidaya hewan, dan penelitian ilmiah. artinya kan dia pakai obat-obatan toh, termasuk obat-obatan. Dia contoh sama ini babi disuntik pakai obatnya apa contohnya begitu. Oh ini
sapi harus disuntik. Ini obatnya apa? Jadi artinya begini, kita juga ingin tahu. Jangan sampai satu kali kita artinya kita mau bekerja itu kakak dan saran, dan kita bisa tahu ini begini. Nah, kita juga ingin tahu. Jadi artinya pertanyaan bapak itu supaya lebih jelas untuk sebentar kita juga mau uji coba namanya satu pengalaman baru yang kita dapat kita tes tadi bapak bilang kita kerja sesuatu ini lebih berhasil juga satu masukan bapak bisa ambil hal itu untuk bisa uji toh artinya bisa coba siapa tahu kalau kita pakai cara yang demikian dia bisa berhasil kan termasuk kakak juga senang karena saya dapat saran dari kakak bapak kita harus begini supaya kita pakai info atau kita catat ini kita taruh di laptop begitu tahu jadi sebentar substansi atau obat atau nutrisi yang dapat meningkatkan kemampuan sistem imun untuk melawan infeksi dan penyakit yang meningkatkan aktivitas komponen sistem imun. Nah, imunostimulasi juga ada yang bilang kalau ini merupakan cara memperbaiki fungsi sistem imun dengan menggunakan bahan yang merangsang sistem tersebut. Nah, misalnya tadi ikan yang mati itu kan, bisa kan pasti ada yang tersebar toh, jadi itu merupakan ini. Kalau ikan yang mati itu dia pasti sudah terserang oleh bakteri atau virus. Jadi dengan begitu kita harus memberikan imunostimulan. Jadi sebelumnya kita harus ada penanganan terlebih dahulu, penanganan atau pencegahan terlebih dahulu. Nah, jadi bisa yang kemudian kalau mau tahu Kak, di sini pernah melakukan stimulan belum pernah Kak, berarti saya pernah ya Kak. Nah, ada pertanyaan yang kedua, imunostimulan apa yang dipakai? Kan kita pernah melakukan imunostimulan sebelumnya Kak. Jadi imunostimulan yang dipakai bisa menggunakan bahan alami atau bahan buatan. Nah, bahan alami ini kayak bisa menggunakan daun ekstrak marungga Kak. Kita bisa kasih kering terlebih dahulu, lalu di blender ditambah menggunakan alkohol, didiamkan untuk mengambil ekstraknya untuk mencampur. Bisa digunakan untuk ada 3 metode Kak. Bisa digunakan dengan injeksi atau penyuntikan, yang kemudian ada imersi atau perendaman ikan. Itu ada yang terakhir bisa menggunakan oral. Ya, menggunakan oral atau dengan pakan. Jadi nanti itu ekstrak yang bisa menggunakan bahan alami seperti marungga itu kita bisa campur di pakan atau bisa melakukan perendaman atau bisa penyuntikan. Tapi dari penelitian orang bisa diambil dari semua orang tuh kebanyakan menggunakan dengan perendaman paling efektif dengan menambahkan di pakan. Nah, tapi kalau di pakan nih harus dilihat sesuai dengan ukuran ikan, umur ikan. Jadi ikan ini kalau yang lebih efektif dengan penambahan pakan itu ikan yang sudah berumur yang lebih dewasa lebih dewasa, sedangkan kalau perendaman ikan hanya bisa digunakan untuk larva ikan, seperti larva ikan Kak, yang kayak ikan kecil gitu Kak ya. Perlu juga diperhatikan kalau imunostimulan nih dipengaruhi oleh waktu pemberian, itu dosis yang diberikan dan cara pemberian ya Kak. Seperti itu. Jadi saran beta sebagai mahasiswa, kalau Kakak mau lanjut lebih
lebih mau lanjut untuk budidaya, atau nanti suatu saat nanti kakak mau bikin usaha tentang budidaya ikan, berarti kakak nih harus salah satu cara pencegahan atau pengobatan bisa dilakukan dengan imunostimulan tadi kak, supaya bisa lebih efektif. Kalau misalnya ikan datang, berarti kalau misalnya lihat ikan sakit begitu bisa ditambahkan dengan imunostimulan. Oke, begitu. Itu saja. Ya, sekian. Terima kasih banyak kak. Sampai kita kasih di larva mati, atau kasih di ukuran benih ukuran 1/3 mati, atau 3/5 mati, atau dia itu hanya khusus kepada kasih tambahan jahe dengan rumput, itu hanya khusus kepada ikan yang ukuran senti atau induk atau apa. Kalau salah kasih juga bahaya. Begitu harus lihat dia punya pemberian pakan. Kalau ditambah itu pun ukuran ikan lele ya sudah berapa usia berapa hari, harus pasti. Ini sumbernya kami ambil dari jurnalnya siapa? Jurnal pemberian pakan atau apa? Pemberian imunostimulan. Dari bahan-bahan alami. Ini pasti jurnal ini kan lo sudah uji coba atau baru masukkan di dalam jurnal ini apa nih. Tetapi dia punya pas dari BPD usia berapa itu sampai usia 1 minggu atau 2 minggu belum bisa, atau usia 1 bulan belum bisa, kita paksakan dengan bahan-bahan alami itu yang karena khusus ikan kan usia sekian beda dengan sama seperti usia yang anak kecil, mungkin kita kasih makan gede begitu. Boleh kalau campur dengan rumput kita ini berjenis. Nah, kalau kita kasih di ikan yang usianya kalau baru 1 bulan nanti ini setelah mati kan cuma sebenarnya punya pakan terganggu dia. Itu kalau dicampur dengan itu ketahanan kekebalan tubuh ikan bukan untuk pertumbuhan, Dia untuk meningkatkan kekebalan. kekebalan saja. Penyakit dia bisa Iya. merespon. Bisa jadi, bisa ini, bisa itu. Kalau kamu ada personil kalau menyambut dengan ikan yang untuk mengurangi dia punya tingkat kekanibalan ada. Makan sesama teman. Iya tuh kayak ikan lele. Dia kalau usianya biasa 14 hari itu dia suka nikah. Itu kira-kira ada tidak di dunia kamu punya itu jurnal ada tidak yang bisa. Kalau itu belum ada Pak. Mengurangi ikan-ikan. Karena memang dasar lele ini bukan hanya induk saja bukan ini ikan ini. Semakin padat dia punya pada
manajemen pemerintah. frekuensi 2 kali seminggu itu di hari Rabu sama Sabtu. Jadi kalau misalnya semakin di hari Rabu, hari Selasanya masanya masa begitu terus ya terus melihat hari Jumat itu kita siapkan Kalau minimal kepiting tuh berapa lama kesempatan ikan salaknya? di dosis yang sesuai dengan itu cukup aja di besar biasa kita ada begini hari kan dicincang atau jadi ukurnya sebenarnya dia beberapa kali sudah dicincang dari satu potong itu satu kepiting dengan satu begitu satu satu lagi gitu Jadi kalau kenapa alami karena kandungan protein dalam daging kemarin itu dia lumayan tinggi karena dia karena biasa kasih makan pakai ikan kita kan protein tinggi kemarin lumayan tinggi nah karena daging harga lumayan murah karena dari alkohol jadi vitamin kalau pas habis kemarin di stok banyak jadi minta dari alkohol biasa yang SDA sama suhu pagi siang sore oh sore kemana tidak cek kita tidak ini kalau mau lihat ya Akibat malnutrisi belum pernah. kalau malnutrisi kayaknya tidak karena yang dibawa dari sana ke sini ada yang cak sebelah kayaknya pendataan Ada yang dari Timur, Papua, kalau vaksin sama yang kedua sudah belum ya orang yang makan nah belum ada orang gitu kalau misalnya nanti tinggal cek air nah sambil kita terus pompa air lebih arah bagus dulu penggunaan air lewat sana hanya karena ini air yang masuk ini terbatas saja tidak bisa keluar kalau depan bisa keluar sendiri tuh nah dia keren bisa keluar sendiri dia bisa keluar itu air masuk air kalau dia masuk itu bisa buat air benar air yang mengendap ini kan dia mungkin tergantung besar pada saat itu air yang air lama di sini ada sisi sebab ini dorong masuk sini otomatis mengalir dari saya di sini iya ini sama-sama tiap kali kan kalau punya pasang rendah hanya naik sedikit tidak pas-pasan ini kan air baru banyak tuh hanya pasang keluar air yang bagus lebih banyak dibanding air yang rendah sisa pengecekan tiap pagi atau sampai cek pagi cek kalau nanti pakai kali terus
sedikit bro. Kalau biasanya mati sehari paling sedikit 5 Bawah. ekor. Iya paling banyak udah jadi 3 ekor sampai 12 ekor. Biasa mati paling banyak itu di pas airnya tidak di air masuk. Iya kalau misalnya pasang penting sudah air sudah masuk jadi masuk kurang sampai air kalau musim hujan air ini tetap dapat paling banyak oh iya bisa. Nah nanti pasti karena masalahnya ini pakan alami yang baik itu udang segar. Kepiting sangat menyukai pakan alami seperti udang segar, ikan, cacing dan sayuran, beberapa jenis sayuran. Jadi seperti selada, bayam dan wortel. Terus untuk pakan buatan seperti pakan pelet khusus untuk kepiting, rumput laut kering dengan pakan ternak. Campuran pakan serta ini pemilihan pakan sesuai usia dan ukuran kepiting. silakan sudah ini siap kirim sudah ada di sana ada manajemen pemberian pakan saran toh Kak, ini pakan yang berkualitas baik. Terus jadwal pemberian pakan harus selalu diperhatikan, harus tepat waktu begitu sehingga ini ukuran porsi makanan kayak untuk satu kepiting harus minimal 1 ekor ikan kecil untuk 1 ekor kepiting. Terus harus selalu pantau kualitas air dengan ini variasi pakan, mungkin kepiting atau pakan yang diberikan kepada kepiting, mungkin kepiting bisa mengalami mungkin dia bisa bosan dengan makanan yang sama-sama saja yang kakak mereka berikan, mungkin bisa diganti dengan pakan lain. Mungkin kalau standar kami sebenarnya karena di sini tidak ada vaksin untuk simulasi. Soalnya itu hanya kami ya, kalau ada penyakit